Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sabung Sri Putra. Di sini saya ingin share, saya di sini ada tugas dari dosen, yang mana dosen itu sangat luar biasa, yaitu mereview film. Di sini filmnya yang berjudul dengan Nelson Mandela, Long Walks to Freedom, yaitu bagaimana perjalanan panjang untuk mencapai sebuah kemerdekaan atau kebebasan. Di awal cerita film ini yang saya tangkap yaitu salah satunya yaitu mewajibkan bagi warga kulit hitam yaitu membawa yang namanya kartu identitas. Nah di situ kejadian salah satu warga atau anak kecil nggak bawa yang namanya kartu identitas, itu masih remaja. Nah dia ditangkap oleh si polisi setempat, yang mana pemerintahan di masa itu waktu dipegang oleh sama orang-orang kulit putih. Nah kulit hitam kan tidak boleh menaruh pemerintah di situ. Nah waktu itu orang hitam tersebut yang nggak bawa kartu tanda pengenal, dia ditangkap, kemudian dia diinjak-injak, dipukulin, akhirnya dia meninggal. Nah ketika divisum sama dokter, ya emang terbukti bahwasanya yang bunuh ya waktu itu polisi itu, tapi nggak diungkap oleh orang-orang kulit putih, dilindungin gitu loh. Nah di situ ada bentuk diskriminasi. Nah akhirnya di situ ada seorang yang mana orang itu dahulunya tinggal di pegunungan yang sangat jauh dari kota, tapi kemudian dia merantau ke kota untuk mencari ilmu. Akhirnya dia mencari ilmu di universitas, yaitu mengambil kalau nggak salah pemerintahan. Nah habis itu dia akhirnya bertumbuh dewasa, dan dia salah satu orang yang anti apartheid. Apa itu apartheid? Apartheid itu diskriminasi antara warna kulit, yaitu warna kulit putih dan warna kulit hitam. Nah jadi, dan di situ dia juga anti diskriminasi, yaitu membeda-bedakan ras, agama, dan lain-lain. Nah pada hakikatnya manusia itu sama punya haknya masing-masing. Nah hak si manusia itu harus ditegakkan di negaranya. Nah waktu itu udah lama berkembang, akhirnya dia udah bertumbuh dewasa. Nah waktu dewasa, orang-orang Afrika dia tuh yang salah satu pertama dia tuh membakar yang namanya kartu tanda pengenal. Dia tuh dalam bentuk penolakan bahwasanya orang-orang kulit hitam tuh tidak membawa kartu tanda pengenal. Kalau kulit hitam bawa kartu tanda pengenal, mengapa orang-orang kulit putih nggak bawa gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, itu pertama kali membakar di acara media yang banyak, depannya dia membakar. Nah kemudian orang yang lain juga ikut-ikut membakar. Nah kemudian setelah itu kan orang-orang demo, itu demokrasi yang ada di kantor polisi setempat. Dia demonstran atas protes bagaimana dia itu menolak bahwasannya kartu tanda pengenal tuh intinya tuh nggak usah gitu loh. Kalau kita make ya orang-orang kulit putih juga make, tapi kenapa hanya kulit hitam toh? Nah waktu itu dia demo di kepolisian, tapi yang sangat disayangkan orang-orang kulit putih atau polisi tersebut menembak-nembaki, yaitu salah satu yang sangat tragis waktu kejadian itu. Nah waktu udah lama kejadian itu lanjut bertahun-tahun kemudian tuh, dengan pergerakannya yang bernama yang tadi yang orang di pegunungan itu namanya Nelson Mandela. Nah dia tuh termasuk presiden pertama yang berkulit hitam di Afrika Selatan. Nah di sini banyak ya pelanggaran yang terjadi, pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang pertama yaitu hak kebebasan, hak hidup, hak atas partisipasi dalam pemerintahan. Nah saya menjelaskan yang pertama hak hidup. Bahwasanya hak hidup orang-orang berkulit hitam di Afrika Selatan ini itu merasa terancam karena dia itu tidak tenang untuk hidup di negaranya sendiri. Kemudian hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah di sini hak berpartisipasi tidak ada karena orang-orang berkulit putih itu melarang orang-orang kulit hitam untuk turun di pemerintahan. Maka dengan itu Nelson Mandela inilah ya nggak setuju gitu loh. Akhirnya setelah lambat laun dia tuh mengencam hal yang tidak itu, akhirnya dia dipenjara. Nah waktu itu dia dipenjara di suatu pulau, yang mana pulau itu terpencil itu selama kalau nggak salah 20 tahun. Nah di waktu itu dia tuh udah nikah 2 kali. Yang pertama saya nggak tahu, yang saya lupa namanya. Yang kedua ini dengan Winnie. Nah Winnie ini istrinya. Nah semenjak si Mandela itu dipenjara, tentunya istrinya itu menggantikan perannya, yaitu dia tuh menjadi ya istilahnya provokator itu loh, maksudnya kayak provokator memprovokatori apa yang ada, tapi dia dengan jalur yang salah. Dia memprovokator untuk
berperang kepada orang kulit putih. Tapi ketika udah 21 tahun lamanya, ketika kan dia kan penjara seumur hidup, tapi gara-gara ya ada politik kayak gitu, akhirnya dia dibebaskan sama presiden apa Proteria apa siapa gitu, saya lupa. Nah akhirnya dia dibebaskan, pasti itu ada politiknya juga di situ. Nah dia dibebas. Nah kemudian habis bebas dia menemui istrinya. Nah ternyata istrinya itu dia tuh mengajak orang-orang kulit hitam untuk berperang, sedangkan dia tidak setuju. Dia tuh inginnya peace, kedamaian, atau kita tuh damai, kita tuh dengan segi-segi yang damai. Tapi ketika itu ya setelah dengan berat hati dan tadi imang-imangin, dia akhirnya cerai juga dengan istrinya. Tapi yang anehnya di situ, kenapa ya udah lama di penjara dia kangen sama istrinya, anaknya macam-macam, tapi gara-gara kayak gitu dia cerai, gara-gara tidak sejalur dengan istrinya. Nah kemudian dia cerai, akhirnya dia untuk memutuskan kedamaian untuk untuk di Afrika Selatan tersebut. Nah kemudian dia juga mengajukan bagaimana kalau orang-orang kulit putih dan hitam kita tuh sama-sama menduduki dalam sistem pemerintahan. Akhirnya disetujui dan akhirnya diadakan pemilu. Nah diadakan pemilu, akhirnya yang menjadi presiden pertama kali di Afrika Selatan dengan berkulit putih yaitu dia, Nelson Mandela. Nah itu banyak perjalanan-perjalanan yang sangat luar biasa. Mungkin yang belum nonton ya silahkan nonton. Itu untuk orang-orang hubungan internasional, yang mana di situ terdapat pelanggaran HAM dan yang lain-lain, itu sangat recommended bagi yang ingin mempelajari ilmu hubungan internasional. Sama yang apalagi yang baru-baru masuk di dalam ilmu hubungan internasional, silakan ditonton. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Makasih banyak atas waktu Anda. Tolong di subscribe dan like dan share ya. Oke? Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi ada yang salah, yang bukan kulit putih ya, tapi kulit hitam. Jadi yang presiden pertama di Afrika Selatan kulit hitam yaitu Nelson Mandela. Oke, thanks very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.